Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang deret tak terhingga. Pada pertemuan sebelumnya yang kemarin ada pertemuan tatap muka, kita sudah membahas beberapa hal tentang deret tak terhingga dan bagaimana kaitan-kaitannya eh, antara konsep-konsep yang ada di kalkulus, ya, dengan deret tak terhingga yang akan kita bahas di pertemuan ini dan selanjutnya, gitu ya. Jadi untuk hal tersebut karena sudah saya sampaikan di hari Kamis tanggal 10, jadi eh, bagi yang belum mengikuti perkuliahan, nah silahkan ngobrol gitu ya, ngobrol dengan teman-temannya. Bagaimana hubungan deret tak terhingga dalam kalkulus? Karena kemarin itu ketika kita membahas tentang hubungan-hubungan ini, banyak hal yang dikait-kaitkan ternyata memang memiliki keterkaitan yang sangat banyak gitu ya, konsep-konsep kalkulus dan deret tak terhingga, walaupun deret dan kalkulus ini adalah dua bidang ilmu dalam matematika yang eh, memiliki perbedaan gitu ya. Kalau kalkulus itu kan sudah mempunyai eh, ruang lingkup sendiri, sedangkan deret ini termasuk dalam bidang ilmu aritmatik gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari di deret tak hingga ini sebetulnya menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara ruang lingkup aritmatik dengan kalkulus. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang definisi dan teori konsep. Saya juga sudah sampaikan kemarin ada kesamaan dan ada juga perbedaannya. Saya lanjut karena ini sudah saya sampaikan ya. Baik, hal-hal apa saja yang kita harus ketahui dalam materi deret tak terhingga ini? Nah, sebelum kita bicara tentang deret, kita juga harusnya bicara tentang barisan, ya. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami untuk belajar deret tak hingga ini, nah kita perlu membedakan secara pasti, jelas, dan detail antara perbedaan antara barisan dan deret. Barisan itu seperti apa dan deret itu seperti apa. Untuk hal ini saya sudah contohkan di pertemuan tatap muka kemarin. Jadi saya hari ini hanya mengulang sekilas sambil mengingatkan. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Selanjutnya yang perlu kalian pahami juga adalah mana yang merupakan barisan dan mana yang merupakan deret. Kemudian di dalam barisan itu ada yang dinamakan suku-suku gitu ya. Suku-suku itu biasanya disimbolkan dengan UN. Nah, selain suku, nanti ada juga yang namanya jumlah suku. Nah, jumlah suku itulah yang dinamakan dengan deret. Oke, selanjutnya ada juga kemarin kita sudah membahas tentang barisan yang dapat dibuat ke dalam bentuk rumus eksplisit dan rumus rekursi ya. Nah, contoh rumus eksplisit ini bisa kalian temui eh, di barisan aritmatik. Sedangkan rumus rekursi ini bisa kalian temui di barisan Fibonacci itu ya. Nah, untuk lebih detailnya saya mungkin tidak menyampaikan di sini karena saya sudah menjelaskan ketika di pertemuan tatap muka kemarin. Baik, selanjutnya, nah ini adalah materi yang di luar dari pertemuan tatap muka itu. Materi ini adalah simbol deret, gitu ya, simbol deret. Yang pertama yang kita pelajari di simbol deret. Nah, kita bisa lihat di dalam
simbol-simbol ini ada K sama dengan 1, ada sigma, ada infinity, lambang infinity, ada U, ada K gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita diterjemahkan, K itu adalah fungsinya sebagai indeks. Indeksnya itu adalah dimulai dari 1, 2. Nah, ini contohnya indeks itu ya. Jadi K itu bergerak 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian infinity itu artinya batas atasnya gitu ya. Nah, batas atasnya karena di sini infinity ya artinya tidak terbatas. Karena dia tidak terbatas, oleh karena itu deret itu disebut dengan deret tak terhingga gitu ya. Nah, kemudian kita maknai juga lambang sigma ini apa maknanya? Sigma itu adalah jumlah gitu ya. Nah, jadi jumlah. Nah, seperti yang kita bisa lihat di baris kedua ini SN sama dengan U1 ditambah U2 ya kan? Tambah U3 tambah seterusnya ya. Nah, jadi sigma itu sebetulnya melambangkan jumlah. Kalau misalkan dia jumlah U1 tambah U2 tambah U3, nah itu adalah jumlah deret ya. Nah, jumlah deret itu ya dijumlahin ya. Nah, biasanya kita kenal dengan simbol SN. Tuh ya, SN. S itu eh, kalau di program Excel, S itu sum itu jumlah. Nah, kalau misalkan disimbolkan di sini ya simbolnya adalah sigma. Sigma itu Yunani ya, simbol huruf Yunani. Nah, ya artinya juga sama gitu ya, jumlah. Nah, karena di sini batasnya itu dari mulai 1, indeksnya itu dari mulai 1 sampai dengan tak hingga itu, nah itu bisa disimbolkan juga dengan batas-batasnya itu tidak di apa ya, tidak di tuliskan ya. Nah, itu artinya dari mulai 1 sampai tak hingga. Nah, ini eh, kalau misalkan ada kasus, kasusnya itu ada deret, nah, dimulai dari angka deretnya itu dimulai dari indeks 1 sampai dengan indeks N, ya artinya kalian bisa bentuk batas bawahnya itu 1, batas bawah itu maksudnya yang ini ya, K sama dengan 1 ini ya. Nah, jadi karena nanti kita akan belajar tentang batas bawah juga. Tapi bukan dalam arti batas bawah yang nanti akan kita pelajari, tapi batas bawah di sini adalah sebagai indeks K sama dengan 1 ini ya. Kemudian atasnya itu ya sampai N di sini. Karena memang UN itu ya, yang terakhir itu suku yang terakhir itu adalah UN. U itu adalah suku ya. UN itu berarti suku yang ke N. Suku yang ke N di sini di lambang sigmanya itu dituliskan dengan N. Itu menandakan sukunya itu sampai suku ke N. Oke ya. Nah, jadi saya minta ke kalian coba membuatkan sebuah deret, deret apa saja, yang penting kalian bisa membuatkannya ke dalam simbol sigma seperti ini. Jadi misalkan kalian punya deret, satu deret, deretnya deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu kalian buat ke dalam simbol eh, sigma, K sama dengan 1, N, nah UK gitu ya. Tapi UK di sini kalian tidak kalian jangan gunakan UK lagi, tapi gunakan UN-nya UN-nya apa gitu ya. Kalau di aritmatika itu kan biasanya UN sama dengan N ditambah N dikurang UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Nah, misalkan contoh dari UN itu adalah UN sama dengan 3N ditambah 1. Nah, jadi untuk posisi di UK ini nanti kalian bisa gunakan UN-nya itu yang 3N ditambah 1 tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini sigmanya itu adalah K sama dengan 1 gitu ya. Dari 1 sampai N, sedangkan
UK-nya ini diganti dengan 3N ditambah 1, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami tentang penggunaan simbol deret ini. Jadi kalau misalkan ada tanda simbol sigma itu artinya jumlah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jumlah, tadi kita bicara tentang jumlah. Di sini saya akan menampilkan contoh barisan. Contoh barisan misalnya adalah UN sama dengan 1/2 pangkat N ya. Nah, kita bisa lihat di sini contoh U1, U2 gitu ya. Nah, U1-nya itu adalah setengah ya kan, karena 1/2 dipangkatkan 1 ya, tetap 1/2. Karena memang rumus UN-nya adalah 1/2 pangkat N. Nah, sehingga U2-nya itu setengah dipangkatkan 2. Setengah pangkat 2 ya 1/4 gitu ya. Nah, suku berbeda dengan jumlah suku gitu ya. Nah, jumlah suku itu disimbolkan dengan S. Nah, jumlah suku pertama itu ya tinggal kita jumlahkan U1 dengan U0. U0 kan nggak ada ya. Nah, itu artinya U1-nya saja. Nah, U1 itu di sini setelah kita hitung tadi karena rumus UN-nya sama ya. Nah, jadi U1-nya adalah setengah. Nah, sedangkan S1 memang sama dengan U1. S1 sama dengan U1 yaitu sama dengan setengah. Kemudian S2 jumlah 2 suku pertama ini ya, biasa disebut dengan jumlah 2 suku pertama. Sedangkan S1 jumlah 1 suku pertama. S2 jumlah 2 suku pertama. S3 jumlah 3 suku pertama. Jadi 3 suku yang awal dijumlahkan. Nah, misalkan contohnya di sini S2 artinya kan jumlah 2 suku pertama. Jumlah 2 suku pertama itu artinya U1 ditambah U2 ya. Nah, U1 kita udah tahu setengah, U2 1/4. Ya, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3/4. Oke ya. Itu perbedaan antara UN dengan SN. Nah, itu contoh barisan ya. Nah, dan kita memang di sini membedakan mana barisan, mana deret ya. Kalau misalkan barisan itu dia menggunakan UN, U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Sedangkan SN itu adalah jumlah suku. Jadi suku-sukunya itu dijumlahkan sampai seberapa banyak maunya. Misalkan S7, ya sebanyak 7 gitu, U7 sampai U7 yang dijumlahkan itu ya. Jadi yang dijumlahkan itu misalkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 tambah U7. Itulah S7. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini sebetulnya membedakan. Jangan sampai eh, eh, ada kekeliruan karena istilah jumlah suku dan suku gitu ya. Nah, kita lanjut. Ini adalah deret ya. Nah, seperti yang tadi sudah sampaikan, kalau deret itu jumlah suku. Contohnya misalkan di sini SN. Nah, di sini ada S3 ya. Nah, S3 artinya 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 itu S3. Tapi kalau SN, nah sampai sebanyak N gitu ya. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/2 pangkat N. Oke ya, itu kalau untuk SN. Nah, ternyata setelah dipelajari, nah SN yang setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 tambah seterusnya itu setelah dipelajari bentuknya itu sama dengan 1 dikurang 1/2 pangkat N. Mengapa demikian? Nah, ini saya kasih ilustrasi mengapa
SN yang baris kedua ini sama dengan SN baris yang ketiga. Saya kasih ilustrasi, ada misalkan penggaris panjangnya 10. Jangan deh, jangan 10. 1 deh, 1 meter ya. Jadi misalkan ada penggaris 1 meter, bayangkan ya, ada penggaris 1 meter. Nah, kemudian bayangkan ada ukuran penggaris yang 0,5 meter, 1/4 meter, 1/8 meter, 1/16 meter, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita gabungkan yang 0,5 meter itu gabungkan dengan 1/4, gabungkan dengan 1/8. Pada akhirnya kumpulan-kumpulan 0,5 meter, 1/4 meter, 1/8 meter, dan seterusnya itu akan mendekati sama dengan 1 gitu ya. Maka dari itu di sini ada 1 dan sisanya itu adalah 1/2 N. Nah, mudah-mudahan kebayang ya. Contohnya mengapa 1 dikurang 1/2 N? Misalkan ada penggaris panjang 1 meter. S1-nya setengah meter gitu. Nah, artinya kan sisanya setengah. Sisa yang 0,5 meter dari setengah tadi ya 0,5 meter itu gitu ya. Jadi setengah ditambah setengah 1 gitu. Nah, kemudian bayangkan lagi kalau misalkan ada 0,5 meter dengan 1/4 meter. Nah, setengah tambah 1/4 kan jadi 3/4. Ya, sisanya 1/4 lagi gitu kan. Nah, 1/4 itu bisa kita temukan dengan 1 dikurang 1/2 pangkat 2. 1/4 kan, karena kan U2 1/4-nya itu. Nah, mungkin itu ilustrasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesamaan dua bentuk eh, deret ini gitu ya. Jadi untuk SN yang baris kedua ini bentuknya sama dengan SN yang baris ketiga gitu ya, itu sama saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tadi udah menemukan SN-nya itu sama dengan 1/2 N. Nah, sekarang kita lihat ketika N-nya itu sampai dengan tak hingga banyaknya gitu ya. Nah, di sini kita bisa temukan limit N mendekati tak hingga ya, SN. Jadi SN itu ya 1 dikurang 1/2 N itulah yang dilimitkan. Nah, ternyata hasil limitnya itu adalah sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita bisa substitusikan untuk N-nya yang mendekati tak hingga, besarnya tak hingga gitu ya. Jadi 2 pangkat suatu bilangan, bayangkan satu bilangan yang paling besar gitu ya. 1 dibagi 2 pangkat bilangan yang paling besar itu, dia akan semakin mendekat ke 0 gitu ya. Misalkan 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, dan 1/2 pangkat 4, dan seterusnya sampai mendekati tak hingga itu, dia akan semakin menuju dan mendekat ke 0. Nah, maka dari itu 1 dikurang 0 ya tetap 1. Inilah hasilnya untuk limit menuju tak hingga, N-nya menuju tak hingga. Baik, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mengapa di situ sama dengan 1. Nah, ternyata di sini ada keterangannya, gitu ya. Ada yang bisa disimpulkan bahwa jumlah deret tak terhingga didefinisikan sebagai nilai jumlah tak terhingga. Nilai ya, jumlah deret tak terhingga didefinisikan sebagai nilai jumlah tak terhingga, gitu ya. Nah, ini tadi
Sn itu kalau kita jumlahkan yang 1/2 tambah 1/4 dan seterusnya tadi, itu dia akan semakin mendekat ke satu jumlah totalnya ya, yang saya contohkan dengan panjang penggaris 1 meter tadi. Nah, ternyata setelah kita periksa S tak hingganya itu juga sama dengan 1. Oleh karena itu, kesimpulan di sini bisa dibuat bahwa jumlah deret tak terhingga didefinisikan sebagai nilai jumlah tak terhingga. Nilai ya. Nah, baik. Jadi inilah dari kesimpulan ini. Nah, muncullah eh, hal-hal yang akan dipelajari selanjutnya di materi deret tak terhingga ini yang terkait dengan kalkulus. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian kita. Di sini yang terhimpun, yang baru saya himpun adalah 3 hal ya. Yang pertama itu adalah mengingat antara deret aritmatik dan geometri. Nah, jadi jangan lupakan ini tentang deret ya. Deret itu artinya jumlah suku Sn. Nah, jadi Sn aritmatika dan Sn geometri itu jangan dilupakan karena itu menjadi gambaran untuk deret-deret yang lainnya. Selanjutnya, materi hanya mempelajari nilai deret model geometri. Jadi deretnya deret geometri, tapi model-model deret geometri itu ya yang ada rasionya gitu kan. Nah, model-model itulah yang akan kita pelajari di sini. Nah, selain itu, karena kita sudah menghubungkan antara deret tak terhingga dengan kalkulus, disitulah muncul masalah konvergen dan divergen suatu deret. Kemarin kalian sudah belajar tentang integral tak wajar. Di dalam integral tak wajar itu ada yang batasnya tak hingga kan. Nah, ketika kalian belajar tentang integral tak wajar batas tak terhingga itu, kalian akan menemukan definisi. Definisinya itu yang dibahas di dalam definisi juga tidak hanya tentang cara hitungnya, tetapi juga tentang konvergen dan divergen dari eh, hitung geometri, hitung integral tak wajar, batas tak terhingga. Oke, kita lanjutkan ke konvergensi deret. Karena tadi kita sudah ada membahas sedikit tentang konvergensi atau divergensi. Di sini dicatat bahwa suatu deret dinyatakan konvergen apabila memenuhi syarat. Nah, syaratnya perlu dipenuhi ya, yaitu nilai-nilai barisan harus mendekati suatu nilai tertentu dan harus tetap berdekatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, deret setengah, seperempat, seperdelapan, seperenam belas, 1/32, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu nilai-nilai barisan itu berdekatan gitu ya. Harus berdekatan, harus selain berdekatan dia mendekat ke suatu nilai tertentu. Tadi sudah kita hitung untuk kasus yang 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 itu dia mendekat ke nilai 1 gitu ya. Dan mereka tetap berdekatan, setengah berdekatan dengan 1/4 gitu ya. Jadi artinya ada polanya juga deret itu. Polanya itu ya itulah yang membuat dia berdekatan. Ya paling tidak nggak loncat sana, nggak loncat sini gitu. Maksudnya adalah setelah satu misalkan 3. Tapi setelah 3 nanti jadi ke 100. Kan itu terlalu jauh lompatannya gitu ya. Dan bisa membingungkan dalam membuat pola barisannya.
Nah, kemudian ada satu lagi syaratnya, semakin lama semakin dekat dengan suatu nilai tertentu. Inilah yang saya sebut dengan limit n mendekati tak hingga itu yang sama dengan 1. Oke, nah itu adalah syaratnya. Baik, kita lanjutkan eh, tentang definisi itu ya. Nah, di sini ada definisi jumlah S menuju tak hingga itu. Nah, S itu adalah deret tak terhingga. Nilainya jika ada adalah limit dari jumlah parsial. Jadi dilimitkan seperti yang tadi dicontohkan di slide sebelumnya. Nilainya dilimitkan. Nah, pada contoh tersebut kita ketahui bahwa nilainya itu adalah 1 tadi kan. Nah, di definisi ini disebutkan jika nilainya tunggal, ini ya, ini nilainya tunggal, maka deret dikatakan konvergen. Jadi karena tadi contohnya tadi itu nilai limitnya itu adalah 1 dan itu tunggal, nah itu artinya deret tadi yang 1 dikurang 1/2 n itu dia konvergen menuju 1. S-nya 1 ya. Karena kan sama dengan 1 tadi. Namun jika tidak menuju ke satu nilai tertentu, itu dikatakan divergen. Nah, saya pernah nonton film Divergen. Kalian bisa cari di YouTube, saya lupa tahunnya tahun berapa. Film bioskop ya. Ini bukan dalam rangka promosi tentang film Divergen ya. Tapi kita bisa mengambil makna dari film tersebut bahwa konvergen itu artinya menyebar. Menyebar itu ya tidak menuju ke satu titik tertentu. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah definisinya ya. Mohon diingat bahwa kalau untuk menentukan satu nilai tertentu dari deret suku itu dilimitkan ya. Jangan lupa juga untuk limit n menuju tak hingga itu adalah konsep diferensial dulu. Jangan dilupakan ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya punya contoh. Contoh deretnya itu adalah 4/3, 4/9, 4/27, dan seterusnya. Tak terhingga ya. Nah, kemudian kita bisa buat deret ini ke dalam bentuk 4, 1/3 ditambah 1/9, dan seterusnya. Ini udah kelihatan polanya kan? Nah, karena memang tugas kita di dalam belajar deret tak hingga ini, kita harus mampu melihat pola-polanya. Bagaimana kita mau melimitkan X menuju tak hingga kalau misalkan kita tidak mengetahui pola-polanya ya. Nah, di sini tetap ya. Nah, tetap 4 limit X mendekati tak hingga 1/3 dibagi 1 dikurang 1/3. Oke. Mengapa di sini 1/3 dibagi 1 dikurang 1/3? Ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Mengapa itu 1/3 dibagi dengan 1 dikurang 1/3? Itu ya. Itu ternyata ada rumusnya. Nah, kalau kalian perhatikan 1/3, 1/9, 1/27, 1/sekian 81 ya, dan seterusnya. Itu ternyata deret geometri. Deret geometri dengan suku pertamanya adalah 1/3 dengan dengan rasionya juga 1/3. Jadi kalau dirumuskan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang di atas ini adalah suku pertama, rumus suku pertama. Yang di bawahnya ini adalah rasio. Ya, jadi ini memang sama-sama 1/3 ya, karena suku pertamanya 1/3 dan rasionya adalah 1/3. Rasio dari barisan ini ya, dari deret ini ya, 1/3 ditambah 1/9. Dan ternyata setelah dihitung,
Terus dihitung sampai ketemulah 4 dikali setengah sama dengan 2. Di sini limit X menuju hingga ini ternyata X-nya itu tidak disubstitusikan karena ya tidak ada variabel X di sini. Jadi tidak disubstitusikanlah itu hingganya. Namun hingga di sini berlaku untuk deretnya ini 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Dan ternyata deret ini bisa kita buat rumusannya ke dalam sebuah rumusan deret geometri tak hingga yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Mari kita lanjut. Ini saya mengenalkan ke kalian ada beberapa model eh, model deret ya. Nah, kemudian yang di sini, nah ini ya penyajiannya kan bisa menggunakan simbol, bisa juga menggunakan deret ya. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan simbol, ya kita sebetulnya mudah, tinggal kita gunakanlah simbol-simbol tersebut untuk dilimitkan. Tapi kalau misalkan kita menemui deret dalam bentuk penyajiannya suku-suku, nah itulah tugas kita untuk membuatkan polanya, pola deret. Contohnya misalkan polanya itu 1/k+2 dikali dengan K+3. Itu pola ya. Pola inilah yang akan kita limitkan. Nah, ternyata setelah diproses 1/k+2 dikali K+3 itu sama juga dengan 1/k+2 dikurang 1/k+3. Setelah diproses ini ya, artinya K-nya 1 dimulai dari 1 ya. 1 ditambah 2, 3. Jadi 1/3 yang ini ya. K-nya 1, 1 ditambah 3, 4. Nah ini dia. Dan seterusnya sampai ke sejumlah tak hingga. Dan pada akhirnya ditemukanlah rumusannya itu 1/3 dikurang 1/n ditambah 3. Inilah yang dilimitkan. Jadi yang bukan 1/k+2 dikali K+3 yang dilimitkan, tetapi nah ini yang formasi terakhir ini yang dilimitkan. Kenapa yang formasi terakhir ini yang dilimitkan? Nah, kenapa enggak yang di atas saja? Itu ya. Nah, ada alasan tertentu mengapa jadi demikian. Nah, kalian bisa pertimbangkan ketika rumusan yang di atas ini yang dijadikan eh, pola yang dilimitkan itu, nah kalian tidak akan menemukan hal yang sama dengan nilai limit dari 1/3 dikurang 1/n ditambah 3 tersebut. Nah, nilai limitnya ternyata setelah diperiksa adalah Sn sama dengan 1/3. 1/3 itu dari sini ya. Karena N-nya mendekati tak hingga ditambah 3 gitu ya. Suatu bilangan yang besar, sangat besar. Karena tak hingga tadi itu ya. Ditambah 3, ya 1 ditambah dengan bilangan itu, ya semakin mendekat ke 0. Jadi 1/3 dikurang 0, ya 1/3 gitu ya. Nah itulah nilai limitnya. Jadi untuk kasus model bentuknya 1/k+2 tambah K+3 itu bisa kita tulis ke dalam bentuk yang lain modelnya 1/3 dikurang 1/n ditambah 3. Ini kalian bisa cirikan kalau K+2, K+3 pasangannya, K+1 pasangannya K+2, K+3 pasangannya K+4, misal itu ya. Nah, itu jadi kalian bisa cirikan untuk jumlah deret suku. Jadi kalau untuk ciri-ciri yang model seperti yang saya sebutkan tadi, K+2 pasangannya K+3, nah itu bisa kalian buat ke dalam bentuk 1/3 dikurang 1/n ditambah 3. Dan itu nilai limitnya adalah 1/3. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata di dalam deret
tak hingga itu ada yang dinamakan deret spesial. Salah satu contohnya adalah deret geometri. Nah, maka dari itu yang kita pelajari di sini adalah deret geometri. Nah, ini ARN pangkat AR pangkat N dikurang 1 itu adalah rumusan UN untuk deret geometri ya. Tapi di sini yang dibahas itu adalah deret geometri tak hingga karena ini lambang infinity di situ ya. Nah, deret untuk pola ARN dikurang 1 itu kalau dijabarkan jadinya ya A ditambah R ditambah R pangkat 2 ditambah AR pangkat N dikurang 1 ya. N-nya sebanyak tak hingga. Nah, konsennya masih sama. A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio ya. Nah, tapi itu sebetulnya kesepakatan saja. A itu suku pertama itu ya kalau saya mikirnya karena di sini A jadi awal. Awal itu ya pertama ya. R itu rasio. Itu simbol-simbol itu sebetulnya kesepakatan saja. Kalian juga bisa membuat kesepakatan yang lain sama teman-teman. Misalkan mau apa rasio S, boleh. Yang penting jangan tertukar dan semuanya harus konsisten. Oke. Nah, tentang konvergensi deret. Tadi kita sudah lihat bahwa ada SN gitu ya. SN A tambah R pangkat 2 ditambah R N-1. Nah, ternyata setelah diperiksa, deret geometri ini ada dua kemungkinan. Nah, ada yang deretnya konvergen, ada juga yang divergen. Inilah kita akan memeriksa yang bagaimana yang konvergen. Nah, mari kita lihat. Ini SN kita sudah tahu deretnya tadi kalau dijabarkan seperti ini ya. Kalian bisa lihat di situ. Dan kemudian SN-nya itu dikali dengan R ya. R. A dikali R, AR. Ini suku pertamanya ya. AR dikali R, AR kuadrat, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dikurangkan gitu ya. SN dikurang R, SN. Jadinya A dikurang AR pangkat N. AR dikurang AR habis ya. AR kuadrat dikurang AR kuadrat habis. Dan seterusnya. Tinggal sisa dengan A dan AR pangkat N. Disederhanakan. Nah, sehingga diperolehlah SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Rumusan ini rumusan deret geometri ya. Nah, masih sama dengan apa yang kalian pelajari di SMA dulu. Itulah rumusannya. Rumusan itu pola ya. Nah, dari pola ini kita akan lihat yang mana yang konvergen, yang mana yang divergen. Nah, jadi ini polanya tadi dijabarkan jadi A dibagi 1 min R dikurang AR pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, sekarang kita periksa. Kemungkinan R rasionya itu kan bisa saja suatu angka yang ada di bilangan real. Oke, misalkan kita ambil contoh. Rasionya itu kurang dari 1. Contoh yang kurang dari 1 itu misalkan setengah gitu ya. Nah, untuk rasio yang kurang dari 1, maka diperolehlah nilai limitnya itu adalah A dibagi 1 min R. Inilah yang tadi dipakai di deret yang saya bilang rumusan deret yang itu ya, yang 4/3, 4/9, 4/27. Nah, rumusan inilah yang dipakai di perhitungan limitnya tadi ya, A dibagi 1 dikurang R. Itu untuk rasio, harga mutlak rasionya itu kurang dari 1. Harga mutlak rasio kurang dari 1 itu artinya di setengah ya. 1/3. Yang rasio-rasionya itu di bawah 1. Nah, kalian bisa lihat limit S menuju tak hingganya itu
limit n menuju tak hingga pada deret geometri Sn A per 1 min R dikurang AR N dibagi 1 min R ya. Sehingga diperoleh limit atau nilai jumlahnya sama dengan A dibagi 1 min R. Oke ya. Kita lanjutkan untuk kasus yang lain karena ini kan baru kita lihat di R lebih dari kurang dari 1. Sedangkan yang kita periksa yang lainnya adalah R lebih dari 1 dan satu lagi R sama dengan 1 ya. Mari kita lanjutkan. Tuh ya. Nah, ternyata di sini itulah yang menjadi pertanyaannya. Coba kalian periksa ketika R-nya sama dengan 1. Nah, tinggal substitusikan ke sini. R-nya sama dengan 1. Jadinya apa? Tuh ya. Oke. Kita lanjutkan. Ternyata selesai. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah tentang deret geometri ya. Nah, yang kita pelajari itu adalah deret geometri tak hingga. Nah, dalam materi tersebut ternyata yang dijelaskan itu adalah rumusan pola deret geometri ya. Dan tadi kita bisa melihat bahwa deret geometri tak hingga itu termasuk dalam deret spesial. Nah, nanti kalian bisa pelajari untuk yang R sama dengan 1 hasilnya itu apa, sedangkan R yang lebih dari 1 hasilnya apa gitu. Tapi yang pasti itu S tahingganya itu jumlah sukunya itu ya kalau tidak divergen, konvergen gitu ya. Karena tadi sudah dijelaskan di dalam slide sebelumnya bahwa deret geometri itu ada 2 kemungkinan kalau dia tidak konvergen, divergen. Yang menentukan dia konvergen dan divergen itu adalah R-nya tadi. Harga mutlak R kurang dari 1, ternyata diperiksa hasilnya konvergen. Karena nilai limitnya ada, ya kan tadi. Sedangkan untuk yang R sama dengan 0 dan R lebih dari 0, nah coba nanti diperiksa gimana hasilnya. Nah, saya kasih informasi dulu di sini R-nya. Untuk R sama dengan 0 dan harga mutlak R lebih dari 1 itu dia termasuk dalam barisan yang divergen. Nah, nanti coba kalian lihat di buku kalkulus ada penjelasan tentang itu ya. Jadi yang menjadi tugas kalian adalah belajar lagi di buku kalkulus yang membahas tentang deret spesial khususnya untuk deret geometri tak hingga. Oke? Baik, saya rasa pertemuan kuliah kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini ada manfaatnya dan bisa dipelajari lebih lanjut ya. Memang kalau untuk mengajar anak SMA belum dipakai ini ilmunya, tapi saya mana tahu kalian suatu waktu yang namanya dunia aja berubah gitu ya. Kemarin tidak ada COVID, sekarang ternyata ada masa COVID dan itu merubah segala hal gitu ya. Nah, dari mulai cara orang belajar sudah berubah. Yang tadinya ada di kelas, tatap muka di kelas, sekarang ternyata orang lebih suka untuk belajar secara online, tatap maya, ya terlepas itu menggunakan Zoom seperti ini atau Google Meet atau bahkan hanya menggunakan
LMS saja gitu ya, seperti Google Classroom. Nah, jadi kita mana tahu ke depan seperti apa, apakah, deret yang barusan saya sampaikan itu akan digunakan dalam pembelajaran matematika atau tidak, ya kita tinggal tunggu saja waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.